Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Wa asyhadu an la ilaha illallahul aliyyul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyullah mab'utsun ila sa'iril bashar minallahil aliyyil akbar. Wa sallallahu wa salamuhu ala nabiyil muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Wa qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dirinya terhadap agama Islam ini. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, jadikanlah kami seorang hamba yang memahami tentang agama ini, yang kemudian kami mengamalkan. Wa anta tawfiq. Ya Allah, ajarkanlah kami tafsir Al-Quran. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah kami akan agama kami yang itu menjadi penopang urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami yang itu merupakan kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'abuna. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami yang akhirat adalah negeri kami yang pasti kami akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagai kehidupan yang ditambah kebaikan dalam kehidupan kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kalau memang yang terbaik untuk mematikan kami, jadikanlah kematian itu menjadi salah satu wasilah kami berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami mohon kepada petunjuk, kami
mohon kepada ketakwaan jiwa, kami mohon kepada agar supaya menjaga kehormatan kami, dan kami mohon kecukupan ataupun kekayaan yang barokah dalam kehidupan kami. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ya Allah, kami mohon kepada hati yang selamat. Allahumma ij'alna minal firqatil najiyah wa waffiqil muslimina fi sabili firqatil najiyah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang meniti jalannya golongan yang selamat, dan jadikanlah mereka kaum muslimin untuk mencocoki jalannya golongan yang selamat. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan sekalian yang Allah iyyakum jami'an, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berlimpah-limpah karunia kenikmatan anugerah dalam kehidupan kita, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT telah melimpahkan kenikmatan yang besar dalam kehidupan kita. Allah mudahkan hati kita untuk mengambil jalan agama yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu Islam. Allah mudahkan untuk kita menambah keimanan. Allah mudahkan kita untuk menambah kebaikan, dan Allah mudahkan kita untuk kita berkumpul di dalam surga dunia yaitu majelis. Semoga Allah mengumpulkan kita di taman-taman surga akhirat. Rasa syukur kita harus senantiasa kita berikan kepada Allah. Tapi ingat, syukur yang sebenarnya adalah mengakui hati kita tentang nikmat Allah tersebut, diucapkan dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah, dan kita wujudkan dengan amal kepada kita. Kita memperbanyak ketaatan diri kita kepada Allah. Kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan ini Allah akan menurunkan rahmat-Nya dan kita semua dikumpulkan dalam surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang istiqomah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, bersama kita angkat sebuah tema, ku ingin meniti jalan golongan yang selamat. Tema ini adalah sebuah pembahasan bukan untuk menilai orang lain, tapi tema ini adalah untuk muhasabah kita. Kita muhasabah, kita evaluasi tentang diri kita. Betapa kita menginginkan mendaki untuk menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Namun tentunya di dalam kita meniti jalannya orang-orang yang selamat, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah.
tidak sebatas kita hanya berkeinginan saya ingin meniti jalannya orang-orang selamat ahlu sunnah wal jamaah sampai tahap di sini, tapi kita buktikan dengan semangat yang membaca, kemauan yang menggelora untuk kita meniti jalannya orang-orang yang selamat. Bukankah seorang penyair mengatakan kullun yad'i waslan ilaiha wa la ilaha tukirra bilaka tarjul najata wa lam tasruk masalikaha fa inna safinata la tajri 'ala al-yabsi. Kullun yad'i waslan ilaiha, semua orang mengatakan dirinya punya hubungan dengan Laila. Wa la ilaha tukirra bilaka, tapi Laila tidak mengatakan dirinya punya hubungan dengan si Fulan. Semua orang mengatakan saya yang berjalan di atas jalan keselamatan, saya yang berjalan di atas jalannya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlu Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat, tidak mengakui dirinya berjalan di atas jalan keselamatan, dan Ahlu Sunnah tidak mengakui dirinya berjalan di atas jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Semua orang mengatakan cinta kepada Allah, semua orang mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tapi tidak mengambil jalan Al-Quran dalam kehidupannya, tapi tidak mengambil jalan Sunnah dalam kehidupannya. Semua orang mengatakan dirinya cinta dengan para sahabat, semua orang mengatakan dirinya cinta dengan para tabi'in, semua orang mengatakan dirinya cinta dengan para tabi'ut tabi'in, semua orang mengatakan dirinya cinta dengan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi seberapa yang sudah kita praktekkan dalam hidup? Maka para sahabat tidak akan mengampuni kita. Para tabi'in, para tabi'in dan juga para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka dikatakan tarjun najata, kalian ingin jalan keselamatan, tarjun najata wa lam tasruk masalikaha, tapi kalian tidak mau meniti jalan keselamatan. Jadi kalau Anda pemuda ingin berjalan di atas jalan keselamatan, ingin meniti jalannya Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi tidak mengerti ilmunya jalan keselamatan, tidak mengerti jalannya akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka mustahil dia akan sampai kepada jalan keselamatan tersebut. Bisa dipahami? Ya. Dan apa yang akan kita bahas tidak untuk menilai orang lain, tapi kita menilai diri kita sendiri. Kita mengoreksi diri kita. Maka di saat kita berkeinginan untuk meniti jalan yang selamat, maka kita harus mengerti jalan-jalan yang selamat itu. Harus mengerti apa yang ditimpa oleh golongan yang selamat, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Fa inna safinata la tajri 'ala al-yabs, tak ada perahu yang berlayar di darat. Masyaallah muslimin, para ikhwan arsalani Allah wa iyyakum jami'an. Maka di antara jalan keselamatan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Mu'min, al-firqatun najiyatu fahiya ahlu sunnati wal jamaati wa ahlu sunnah lasma lahum illa ismun wahid wa huwa as-sahadah. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Mu'min, ada golongan yang selamat, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah
tidak ada nama yang lainnya melainkan satu nama saja, yaitu Ashabul Hadis. Maka tidak antara jalan dari korban yang selamat yang pertama al-firqatun najiyah allati taltazim minhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaj ashabihi wa huwa al-Qur'anul Karim alladhi anzalahu Allah ala rasulihi wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi sahihah. Jalan yang pertama yang hendaknya kita evaluasi dalam kehidupan kita, bahwa golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah dia adalah orang-orang yang mengiman, orang-orang yang konsisten dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, komitmen dengan jalannya para sahabat setelahnya. Jadi golongan yang selamat itu dia komitmen dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita ingin meniti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, ngaji tidak pernah, baca hadis tidak pernah, baca Al-Quran tidak pernah, baca nasihat-nasihat para sahabat tidak pernah. Kira-kira sampai apa tidak? Tidak sampai. Maka dalam kehidupan ini bagaimana kita itu tidak cukup, tidak bosan untuk duduk di taman-taman surga dunia yaitu majelis ilmu. Karena itu jalan untuk memperbaiki hati kita, jalan untuk memperbaiki sikap kita, jalan untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Seberapa komitmen kita dengan Al-Quran Al-Karim, seberapa komitmen kita dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran di rumah punya satu, masih dirasa tak pernah dibuka dalam Al-Quran, dibaca, baca Al-Quran, apalagi baca terjemahannya, begitu tertimanya kita masih belajar Al-Quran, setelah bisa baca terjemahannya, setelah bisa baca tafsirnya, diyakini berusaha diamalkan. Baca hadis, baca terjemahannya, diyakini diamalkan dengan cukup. Maka hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Al-Qur'anul Karim, yang Al-Quran ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadisnya yang sahih. Maka kalau dalam kitab Mustalahul Hadis, ya, bahwasanya hadis itu adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat, dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sifat dan makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus perhatian dengan hati? Para ulama sahabat itu tidak sembarangan ini masukan, ini hadis sahih, ini hadis sahih, ini hadis hasan. Bukan sembarangan. Antum kalau makan makannya aja, apa dari hadis?
Ketika tidak bisa menjaga Allah, atas itu terima. Saran hadis sahih adalah Masya Allah. Jadi kehati-hatinya para ulama di zaman dahulu itu luar biasa. Kalau kita tidak membaca mengaplikasikan bahwa muslim itu tidak kita kasih. Kita itu sudah tinggal baca, tinggal mempelajari, mengamalkan. Mereka mencari satu bulan mendapat satu hadis. Keliling mereka. Kalau pilihan ketemu masih dekat, sampai kita masih dekat, bayar sampai kita masih dekat. Mereka satu hati satu, tapi Allah yang luar biasa. Maka kita sudah cukup. Maka dikatakan dalam kitab Fathul Mu'minnya, ya, awal tasawwuf wa tasawwuf Islam wa lam yashtaru yarwihi al-mutabitun an yadrihi mutamatun fi fadlihi wa nabihi. Sudah usah di terjemahannya nanti. Baca dulu indah apalagi kasih kecerdasan sama yang hafal semua. Baik, kembali kepada Islam. Bahwa golongan yang sama mereka komitmen dengan jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat, yaitu Al-Quran Al-Karim yang dijelaskan dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis sahih diterima, hadis hasan diterima, kalau hadis palsu tidak diterima. Waktu menjelaskan tentang Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan, "Taraktu fiikum syai'ain la taqidu ba'dahuma kitabullah wa sunnah." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tatkala kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan menyimpang setelah keduanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah yang telah difahami oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in. Jalan yang kedua, golongan yang sama ahlu sunnah wal jamaah ta'udu ila kalimatillah wa rasulihi khina tanasuhi wal ikhtilaf. Jadi golongan yang selamat itu dia akan mengembalikan perselisihan, perbedaan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Kira-kira perbedaan pada umat Islam ini akan terjadi atau tidak? Pasti terjadi. Kira-kira perbedaan pada orang Yahudi pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi. Kira-kira perbedaan yang ada pada orang-orang Muslim akan terjadi atau tidak? Pasti terjadi. Ustaz, kok bisa mengatakan pasti terjadi? Mereka orang semua yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini memberikan motivasi, mengingatkan bagi kita yang telah mengatakan Islam harus semangat dan kuat dan kokoh, karena yang berbeda agama dan keyakinannya tidak hanya orang Islam. Orang Islam menjadi 73, orang Yahudi dan Nasrani menjadi 72. Sekarang kelihatan umat tidak. Saya lebih yakin dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana hasilnya?
ketika kita menjumpai perselisihan yang tidak bisa kita elak dalam kehidupan ini, maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Imam Tirmidzi yang dinukil dalam kitab Al-Arba'in Nawawi yang ditulis oleh seorang ulama ahli sunnah wal jamaah al-madhhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madhabnya madhab Syafi'i. Dan hadis tersebut dikatakan fa'innahu man yasmikum fasayaqtilafan katsira, maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelah sepeninggal Rasulullah SAW akan melihat perbedaan yang banyak. Terbukti atau tidak? Terbukti. Kita tak bisa katakan ini pasti terjadi dan terbukti. Bagaimana supaya kita tahu? Langkah yang pertama, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah pada Rasulullah dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Sunnahnya Nabi dipegang kuat-kuat dengan gigi geraham. Kalau mungkin pakai gigi depan, ya itu tidak sekuat giginya pakai gigi geraham. Kalau pakai gigi geraham kuat, kalau pakai gigi depan tidak terlalu. Ini diminta sama Rasulullah kalau gigit sunnahnya Nabi pakai gigi geraham. Dan juga apa yang menjadi sunnah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Paham sampai sini? Pertanyaannya, kira-kira kalau kita datang di majelis itu, kira-kira ketika kita tahu pelajari sunnahnya Nabi, bisa kita dapatkan? La, wallahi la. Gak mungkin kita akan bisa mengetahui sunnah Nabi kalau kita tidak belajar. Gak mungkin kita akan mengerti ini sunnah yang ulama Rasulullah ketika kita tidak belajar. Maka semakin kita rajin di majelis meluangkan waktu untuk ilmu, maka hati, telinga, mata akan terbuka. Kalau Allah sudah mudahkan kita untuk cinta dengan ilmu, Allah yang sangat besar untuk kita lebih dekat lagi dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Konsep yang kedua, setelah kita berikan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maqiyam wa muhtadatin waspada dengan perkara yang dibuat-buat yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Kemudian tatkala terjadi perbedaan yang tidak bisa kita lalu, mau tidak mau kita harus menghadapinya, maka agar supaya kita selamat, kembali kita mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran. Jadi bukankah akal kita kembalikan dulu kepada Al-Quran dan Hadis. Maka perlunya seseorang itu untuk bernasihat yang jujur mengalahkan kepada Al-Quran dan Hadis. Yang keduanya difahami oleh para sahabat karena ada orang yang tidak punya rasa takut
dalam dia menyampaikan Islam, mereka hanya sebatas menyampaikan bahwa dari apakah ada dasarnya dari Al-Quran, apakah ada dasarnya dari hadis, ada tidak ada. Jadi sehingga akhirnya terjadi perbedaan dan perselisihan. Oleh karenanya, bagaimana kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis? Hati kita tentukan, hati kita jadikan di setiap perbedaan terkait hal agama Islam ini. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan ini sikap ciri khas orang-orang yang beriman kepada Allah, sikap ciri khas orang-orang yang beriman dengan hari akhir, dan akibatnya lebih baik dari ketika kita kembalikan kepada yang lainnya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita dalam Al-Quran surat An-Nisa, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidaklah demi Allah, tidak sempurna keimanan mereka sampai engkau wahai Muhammad dijadikan hakim pemutus perkara di dalam apa yang diperselisihkan oleh umatnya. Kemudian umat tersebut, hamba-hamba tersebut tidak mendapati di dalam jiwanya rasa berat hati apa yang telah kau putuskan wahai Nabi, dan mereka menerima dengan sebenar-benar menerima. Kadang-kala terjadi di masyarakat ngaji Al-Quran baru sebatas dibaca, terjemahan yang akan dibaca, tafsir yang akan dibaca, hadis jarang dibaca, terjemahannya jarang dibaca, perkataan para sahabat jarang dibaca. Kemudian dia membantah Al-Quran yang tidak dirinya suka dengan akalnya dan dengan pengalamannya. Akhirnya ketika Allah dan Rasulnya memutuskan, dia tidak terima. Apa boleh kata? Maka di sini pentingnya bagi seorang tadi sabar, menemani mereka, mendoakan mereka. Tapi bagi orang yang dia jangan belajar, maka akalnya ditundukkan, diletakkan di bawah Al-Quran hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bisa dijawab tidak? Ya, yang ketiga, jalan Muhammad yang sama, ahlu sunnati wal jamaah la taqdim kalam al-hadith ala kalamillahi wa rasulihi. Golongan yang sama, ahlu sunnati wal jamaah itu tidak mendahulukan perkataan seorang pun dari perkataan Allah dan Rasulnya. Jadi perkataan orang tetap diletakkan di bawah perkataan Allah dan Rasulnya. Kita tak boleh bantah, kita tidak boleh membantah, menyelisih Al-Quran dan hadis karena perkataan Allah yang ada di sekitar kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi
orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini adabnya. Untuk orang Jawa, untuk orang Kalimantan, Melayu, atau orang Jawa, Jawa Tengah ya, Pekalongan ya. Orang Jawa itu kalau makan adabnya ketika ini sudah disiapkan untuk orang tuanya, ada nasi, ada sayur, ada macam-macam. Anaknya itu tak berani dengan kecuali setelah orang tuanya ngambil keluar. Ini zaman dulu, kan sekarang sudah berbeda. Tapi tak berani tetap orang tuanya dulu. Ini adabnya di Jawa. Nah, kita adabnya di dalam Islam gak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kita akan mendapatkan Allah, Al-Quran dijadikan sesuatu yang menyembah. Kita mendapatkan Rasulullah SAW. Sekalipun ada tokoh karismatik, ada tokoh masyarakat yang luar biasa, tidak boleh berkata yang bukan di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena sahabatnya Imam Rasul mengatakan, kalau yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa Al-Quran dan hadis dibantah dengan perkataan baru, khawatir akan dihujan dengan hujan batu. Orang itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat itu Imam Rasul mengatakan, وقال ابن عباس والله سيبلغ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال أبو بكر وعمر. Diperlihatkan padamu bahwa mereka itu akan binasa. Apa sebabnya? Apa manusia itu tidak binasa? Dengan sebab sahabat ini apa mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dibantah dengan perkataan sahabat Abu Bakar dan Umar. Sahabat Abu Bakar manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Umar manusia terbaik setelah sahabat Abu Bakar. Tapi ketika ini dijadikan bantahan untuk membantah Al-Quran dan hadis, maka tidak diterima dan akan berujung pada kehancuran dan kebinasaan. Apalagi yang dijadikan hujah hanya perkataan orang-orang semisal saya atau orang-orang yang hanya ditokohkan di masyarakat atau di wilayah ini. Bukan hati kita, bukan hati kita dan rezeki, bukan mata kita, bukan telinga kita. Kita evaluasi dengan kehidupan kita. Insya Allah jalan yang dilakukan oleh Islam ini dan untuk kita lalui